saya ingin merubah sistem yang sudah ada dari dulu, yang nantinya kita kalau diberikan, kita juga harus memberikan gitu loh Pak. Jangan kita cuma diberi aja, tapi kita hanya menggunakan nama besar yang nantinya mereka anggota ini ditakutkan dengan regulasi yang seenaknya sendiri gitu loh. Contoh, ada beberapa anggota yang saya tanya, kenapa kok nggak protes gini? Kamu tanya iuran aja, tapi nggak tahu kemana. Kenapa nggak tanya? Jawabannya mereka cuma satu Pak, takut regulasi. Regulasi yang nantinya akan dipersulit ketika memperpanjang sesuatu seperti STR dan lain-lain. Dan itu memang nyata adanya Pak. Ya, disitulah sistemnya yang harus kita ganti seperti itu. Ya, saya kira bukan orang tidak tahu, tapi karena orang tidak mau untuk berbicara sesuatu kebenaran atau sesuatu haknya. Ya, saya kira juga takut, ya, takut akan regulasi. Ya, karena dasarnya alasnya adalah takut. Sebetulnya itu, tapi bagi kita yang sebetulnya yang kalau memang tahu, mungkin hanya sebagian kecil sebagian kecil mungkin yang tahu dan yang berani untuk mengutarakan seperti itu. Dan kalau kita bicara soal SDM tentang perawat, bahwa di Fasiankes kan hampir 70% yang paling banyak di Fasiankes, tetapi kemampuan bargaining power, kemampuan speaking, kemampuan segala sesuatu menurut saya juga menjadi agak sulit, karena memang tadi sebetulnya kalau fungsi organisasi ada yang namanya fungsi bidang kaderisasi jalan, sebetulnya nggak masalah seperti itu. Betul nggak menurut sampean? Betul sekali Pak. Dan disitulah memang kekurangan organisasi yang kita cintai terletak pada di situ. Karena contohnya kemarin saya melakukan podcast dengan salah satu tokoh keperawatan yang wow sekali di Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal beliau ya kan? Tapi faktanya ketika saya tanya tentang rangkap jabatan Pak, contoh kecilnya, jawaban beliau hanya satu, karena di situ nggak ada tulisannya, nggak ada yang mengatur. Namun bagi saya itu asas kepatutan gitu loh Pak. Yeah. Kalau saya sendiri, walaupun umpama ya nanti masih belum ada tentang rangkap organisasi ini, rangkap kepengurusan ini di dalam ADART masih belum diurus lah, intinya belum dituliskan. Nah, tapi saya yang menyadari kaderisasi itu penting. Jadi alangkah baiknya diberikan kesempatan untuk posisi yang tersebut gitu loh. Bukan posisinya dia yang dikasih, enggak. Nah, kalau triple jabatan kenapa enggak? Duanya mundur sehingga yang dua yang mundur ini kosong sehingga diisi oleh kader yang lain. Nah, pada saat itulah kader yang sudah mengisi di bagian situ bisa mencalonkan ketika di periode berikutnya. Nah, faktanya kan enggak, Pak. Banyak sekali yang bahkan rangkap double dan triple ya. Ya seperti itulah, Pak. Ya, ini kita ngobrol santai tapi bermakna. Menurut saya sih ini ternyata memang fakta. Saya di ibu kota saja sampai hari ini pun sebetulnya Nyun Sewu, dari 96 saya ikut organisasi PPNI, berarti sudah hampir 25 tahun sebetulnya. Ya kalau kita jujur mengatakan seperti yang sampean katakan, ya saya katakan yes, seperti itu. Dari awal kita sudah bicara soal itu. Tanpa mengurangi satu diskriminasi atau memojokkan siapapun, saya kira ini penting untuk penyadaran. Kenapa? Ketika kita ikut organisasi profesi, satu sisi organisasi wajib kita ikut karena regulasi, karena kita memang bernaung dalam suatu kelembagaan di mana negara ini punya payung hukumnya. Tetapi satu sisi ketika berbicara soal hak dan kewajiban, tentu sesuatu yang faktanya yang sangat miris kalau saya bilang ya. Tapi apalagi kalau kita berbicara soal balik lagi ke UMR atau UMP, sampai hari ini pun tidak ditemukan bagaimana ya, apalagi
di daerah-daerah ya yang honorarium, yang status nggak jelas, sehingga banyak sekali orang-orang melakukan suatu upaya praktek-praktek mandiri yang mungkin secara medis dia lakukan karena memang terpaksa seperti itu. Ini kan fenomena yang menurut saya gunung es yang harus kita telusuri. Ini jangan sampai nanti di kalangan elit atas saja yang kita berbicaranya di tatanan atas, tapi tatanan bawah yang banyak masalah sebetulnya yang harus kita gali. Nah, sebetulnya bagaimana peran teman-teman yang bersatu dalam naungan perawat-perawat yang ngerti hukum ini? Kira-kira ada solusi nggak nih sebetulnya kalau kita berbicara soal peran organisasi, teman-teman di lapangan, kira-kira ada satu gerakan-gerakan yang memang harus kita lakukan mengenai penyadaran teman-teman gitu? Nah, kalau saya melihat gini Pak, sekarang PPNI ini faktanya lagi terpecah antara kubu koalisi dan oposisi Pak. Ya mohon maaf, kita berbicara fakta saja. Sehingga lahirlah LBHPI. Nah, LBHPI ini saya rasa sangat bagus sekali dan sangat visinya, misinya ini bagus sekali. Karena kebanyakan orang-orang yang bergabung, faktanya Pak ya, faktanya saja. Orang-orang yang bergabung di LBHPI ini orang-orang yang terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini terbuang dari PPNI. Sekarang nggak masuk akal. PPNI memiliki BBH PPNI, di mana BBH PPNI ini merupakan saingan dari LBHPI. LBHPI ini mandiri, Pak. BBH PPNI ini yang memang diakui oleh PPNI, internal dalam PPNI. Tapi logikanya, kalau umpama ketua tahu ada beberapa contoh di Jawa Timur, ada 5 advokat dan juga perawat. Sama sekali satu pun dari mereka tidak dimasukkan ke dalam tim BBH PPNI maupun kepala bidang hukum dan keorganisasian di tingkat DPD atau DPW masing-masing. Itu karena mereka semua, ketua ini tahu, 5 orang ini kontra semua. Kalau ketua yang memang logis, yang bisa memikirkan untuk masa depan perawat, seharusnya digandeng Pak. Faktanya BBH PPNI malah merekrut pengacara murni yang bukan perawat. Dalih mereka cuma satu, di ADART tidak tertulis, dan hanya tertulis mereka yang mencintai profesi perawat. Ya sekarang nggak masuk akal aja, masa? Ya karena memang istrinya perawat Pak. Kalau dia nggak mencintai istrinya yang perawat, berarti nggak bisa masuk BBH PPNI dong. Padahal ada 5 orang perawat advokat Pak yang tidak dipilih gitu loh. Intinya mereka yang dibuang sama PPNI. Tapi mereka ini memiliki power yang maksimal. Karena mereka tahu 5 orang ini memiliki power yang maksimal, sehingga takutlah untuk direkrut. Bahkan faktanya nomor saya diblokir sama ketua Jawa Timur. Intinya seperti itu Pak. Intinya seperti itulah. Ya saya rasa masih belum layak lah menjadi seorang ketua kalau baperan seperti itu Pak. Ya mungkin itu dari saya. Ya memang alam demokrasi sebetulnya perbedaan itu suatu kekayaan mestinya ya. Tetapi kekayaan dan perbedaan itu menjadi jurang pemisah. Saya termasuk orang yang kritis dan yang saya senang orang berbeda pendapat. Tetapi gaya kita ini yang tidak bisa diterima oleh lawan bicara kita. Nah ini yang mungkin perlu kita orang-orang hukum yang ngerti, yang mungkin dalam tanda petik terbuang, perlu belajar politik juga nih sebetulnya. Politik praktis. Ya kalau kita berbicara politik, hari ini kawan, besok lawan. Betul. Besok lawan, lusa jadi kawan. Tidak ada kepentingan tidak ada persahabatan yang abadi. Hanya kepentinganlah yang abadi. Betul nggak? Betul, 100%. Betul. Saya kira ini yang harus kita pelajari, Mas. Jadi idealis kita itu tidak bisa diterapkan dalam suatu kehidupan yang sangat realistis. Ya karena dunia ini sungguh sinergis kalau menurut saya. Saya ngerti sampean punya misi-visi yang sangat mulia karena saya lihat sampean masih muda, sampean punya yang luar biasa. Tapi kalau saya sebagai orang di PPN, di organisasi lah, saya nggak berbicara di PPNI lah.
saya orang-orang ormas, organisasi profesi, orang-orang, saya akan merekrut orang-orang seperti sampean. Makanya kenapa LBHPI sampai hari ini saya konsisten tentang bagaimana berdirinya LBHPI. Sebetulnya sesungguhnya sejarahnya panjang. Bagaimana ketika dengan BBHPI, ketika dengan PPNI, sebetulnya kita juga sudah soan dengan ketum waktu itu. Tapi rupanya ada sesuatu miskomunikasi sehingga terpecah. Dan saya kira lagi-lagi itu menjadi fenomena dalam dunia berpolitikan kita. Meskipun sebetulnya organisasi profesi tidak boleh berpolitik. Ya. Tetapi judulnya namanya ormas, organisasi masyarakat, siapapun boleh punya hak untuk berpolitik karena negara ini negara hukum, demokrasi. Negara politik, demokrasi, ya kan? Karena produk politik itu kan salah satunya adalah undang-undang, regulasi. Bagaimana perawat mau maju, bagaimana perawat mau diakui, bagaimana perawat minta gaji gede tetapi tidak mau masuk berpolitik. Saya kira juga itu harus menjadi pertimbangan. Bagaimana statement saya menurut sampean? Apakah ada yang diperdebatkan gitu? Saya 100% setuju, Pak. Nah, karena kan kita negara demokrasi. Kalau baperan tentang golongan sana oposisi sama kita terus kita buang, itu seharusnya nggak patut. Sekarang logikanya itu organisasi atau dinasti, kan gitu saja, Pak. Namun faktanya yang terjadi mereka masih menganggap dinasti dan mereka kayak ya arogan, sehingga saya memberikan hashtag no arogan. Saya selalu ketika saya posting, ketika saya sidang, saya bangga mengenakan baju perawat. Karena saya ingin menunjukkan ke orang-orang di pengadilan, ke hakim, ke panitera, ke hakim anggota, ke majelis, dan lain-lain. Saya perawat yang bisa beracara. Itu menunjukkan salah satu konsistensi saya bangga menjadi seorang perawat, gitu loh. Itu cara minimal saya. Namun, sampai faktanya sampai detik ini pun masih belum dianggap lah sama PPNI. Dan black campaign itu kampanye hitam tentang calon saya itu malah diutarakan anggota inti lah intinya, pengurus inti di DPD. Mereka kampanye hitam tentang saya. Lalu bahkan dosen saya pun yang sekarang jadi bendahara PPNI Surabaya sudah tidak mau balas WA saya lagi. Dosen saya sendiri itu, Pak, apalagi orang lain. Kan logikanya seperti itu. Why? Padahal dulu ketika saya masih belum gabung PPNI ngajak-ngajak nanti ini gini. Ketika saya sudah masuk ternyata mako dewe, maksudnya tidak ada pendampingan sama sekali tentang pengkaderisasi, tentang organisasi ini gitu. Sehingga pinter itu sepertinya makan mereka semua, nggak mau dibagi-bagi. Nah, terus kalau seperti itu kapan saatnya regenerasi? Iya. Iya, betul. Betul, ini memang sangat dilematis sebetulnya. Tapi saya kira perjuangan itu butuh pengorbanan. Saya kira perubahan itu perlu satu wawasan dan argumen yang sangat masuk di akal. Tetapi memang kenyataan sampai hari ini argumen dan perbedaan itu menjadi satu jurang antara yang satu dengan yang lain. Saya kira juga ini menjadi PR bagi kita. Dan saya hanya memberikan semangat kepada kita semua, terutama Mas Riki, saya, dan yang lain-lain. Saya kira juga tidak menjadi putus asa. Kalau memang itu menjadi kebenaran bagi kita, tinggal bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita memberikan satu tanggapan. Saya kira juga kita sebagai orang timur juga mungkin ada tata keramanya, tata kromonya, dan itu yang selalu kita kedepankan. Tapi saya kira juga selama ini juga kita sebagai perawat belum ada yang, menurut saya perbedaan itu sampai hari ini sudah banyak perbedaan yang memang belum bisa kita terima antara satu dengan yang lain, sehingga komunikasi sehingga terputus. Saya kira sepanjang kita memberikan satu argumen yang punya tata cara yang ilegal, yang legal, yang wise, yang nggak masalah, saya kira juga kita jangan berhenti bahwa
bahwa kita merasa bahwa ini kita salah, merasa bahwa kita ini nggak malu atau sungkan. Dan itu yang harus kita bersama-sama menyampaikan kepada teman-teman bahwa ini loh untuk demi perubahan kita semua, sebetulnya seperti itu. Ya kan, sebetulnya itu. Nah, kalau saya akan tanya lagi mengenai misalnya gini, sampean kan sekarang sudah banyak di keperawatan, di advokat, ya tentu tadi dikatakan ada beberapa yang sempat diblokir segala macam, ya, ya seperti itu. Saya sih mungkin pesan saja, ya anggap aja itu komunikasi yang memang tertunda. Ya seperti itu. Tapi kira-kira bagaimana perasaan sampean untuk hal sekarang sementara ini untuk mencari dukungan kepada di ketua DPD ya, DPD Kabupaten ya? DPK yang menjadi calon pemilih saya nantinya kan ketua DPK, Pak. Iya, ketua DPK untuk dicalonkan nanti di DPD kan? Iya. Ya. Nah, selama ini gimana dukungan mereka? Alhamdulillah dari rumah sakit yang pernah saya dulu bekerja itu banyak yang masih stay di situ dan banyak yang sekarang sudah jadi ketua DPK masing-masing. Ya, alhamdulillah bisa menerima saya. Yang pasti yang saya berikan, saya tak akan henti-hentinya untuk memberikan penegakan hukum yang maksimal bagi perawat yang terkena kasus hukum, Pak. Tapi kecuali perceraian, karena kalau perceraian kan bukan kode etik, Pak, tapi permasalahan pribadi. Paling gampang. Karena ada perawat di Surabaya juga yang jadi klien saya gitu loh untuk perceraiannya gitu. Iya. Jadi ya intinya karena saya ini dari DPK umum, Pak. DPK umum di Surabaya ini kan belum terbentuk sendiri kan. Jadi saya ingin merubah mindset mereka bahwasanya DPK, walaupun saya dari DPK umum, bisa mencalonkan jadi ketua DPD asalkan ada yang mengusung lah intinya. Yeah. Memang agak susah karena saya tidak memiliki komunikasi atau tergabung dalam sebuah grup yang dimana di situ ketua DPK PPNI se-Surabaya gitu. Memang saya tidak masuk ke situ. Tapi saya samperin, Pak, one by one. Bahkan dari total 50 rumah sakit yang ada di Surabaya, itu baru saya bisa masuki kurang sepertiga. Jadi 2/3 ya, atau 3/4. Pokoknya segitulah. Kurang sepertiga yang belum saya masukin. Jadi 50 itu yang belum saya masukin sama sekali, itu ada kurang lebih 13 atau 14 gitu, Pak. Sisanya alhamdulillah sudah semua, tapi nantinya milih atau tidak, atau intinya saya jadi atau tidak, diberikan amanah atau tidak, yang penting saya sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Urusan terpilih atau tidaknya, kalah atau menangnya saya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya saya umpama kalah pun saya ingin kalah dengan terhormat, bukan kalah dengan ada permainan gambling di situ. Ya, kalau umpama nantinya ada dugaan permainan di situ, akan saya sikat habis itu. Dan saya serius. Ya.